Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Marco Hendro Manalu dengan NIM 2211191028. Saya mahasiswa Teknik Elektro Universitas Jenderal Ahmad Yani angkatan 2019 dari kelas A. Di sini saya akan mereview sedikit tentang op-am atau penguat operasional, yang dimana demi menyelesaikan tugas elektronika analog dengan dosen pengampu Susanto Sambasri STMT IPM. Op-am atau penguat operasional adalah suatu rangkaian penguatan yang lengkap yang berbentuk IC. Nah, op-am kan berbentuk IC. IC ini memiliki 8 kaki. Sifat-sifat op-am. Yang pertama, penguatan tegangannya sangatlah besar. Impedansi atau Z masuknya sangat tinggi, jadi nilai tahannya sangatlah besar. Berbanding terbalik dengan impedansi masuknya, impedansi keluarnya sangatlah rendah. Dan yang keempat adalah karakteristik frekuensinya yang lebar. IC memiliki 8 kaki. Nah, kaki yang nomor 1 dengan kaki nomor 5 itu digunakan untuk mengaktifkan op-am atau yang disebut dengan offset 0. Nah, kaki yang nomor 2 ini digunakan untuk masukan membalik atau inverting input min. Dan kaki yang nomor 3 adalah untuk input tak membalik atau non-inverting input plus. Nah, kaki yang nomor 4 digunakan untuk ground. Kaki nomor 6 digunakan untuk output atau keluaran. Kaki nomor 7 digunakan untuk catut tegangan positif. Dan kaki nomor 8 tidak digunakan. Banyak sekali versi-versi dari op-am atau penguat operasional. Nah, diantaranya ada IC op-am 741. Di pasaran, op-am 741 memiliki beberapa versi seperti 741A, 741C, 741E, 741N. Nah, huruf-huruf berbeda di belakang 741 tersebut membedakan pada penguatan tegangannya, temperatur range, noise level, dan karakteristik yang lainnya. Nah, pada umumnya IC op-am 741 yang paling banyak digunakan adalah IC op-am 741C. Huruf C pada di belakang angka 741 tersebut singkatan dari commercial grade. Nah, pada IC op-am 741C mempunyai penguatan tegangan loop terbuka sebesar 1 juta dan impedansi inputnya 2 megaohm dan impedansi outputnya 75 ohm dan mempunyai unity gain frekuensi sebesar 1 ohm. Nah, berdasarkan sifat-sifat dari op-am tersebut terbukti bahwa impedansi masuk sangatlah tinggi dan lebih tinggi daripada impedansi keluar. Terminal output dan input ED atau perbedaan tegangan masukan. Pada saat tegangan dimasukkan terdapat 2 input, yaitu tegangan positif dan tegangan negatif. Dilihat sendiri itu di atas ada V plus dan di bawahnya ada V min, di mana 2 input tersebut dikeluarkan dalam satu output, yaitu V output sama dengan AOL dikali ED. Nah, maksimal dari tegangan output adalah plus V saturasi dan minimal dari tegangan output adalah
min V saturasi. V saturasi adalah di bawah tegangan suplai antara 1 sampai 2 volt. AOL disebut penguatan atau gain terbuka karena tidak ada umpan balik antara terminal input dan terminal output, dibiarkan terbuka. Misalkan V supply-nya kurang lebih dari 15 volt, maka V saturasinya adalah kurang lebih 13 volt. Perbedaan tegangan masukan atau ID. Nah, kita ambil contoh nilai AOL-nya adalah 200.000. Nah, di mana penguatan ID dibatasi maksimum kita kasih kurang lebih 65 mikrovolt. Kita ambil V supply-nya dari yang tadi di atas, kurang lebih 15 volt. Jadi V sat-nya yang tadi kan, jika V supply-nya 15 volt, maka V sat-nya kurang lebih dari 1 sampai 2 volt. Jadi 13 volt. Nah, cara menghitung ID adalah kurang lebih V sat per AOL. Nah, kurang lebih V sat-nya tadi kurang lebih 13 volt per AOL-nya kita lihat 200.000 sama dengan 65 mikrovolt. Nah, satu lagi berarti ya. Sekarang yang minusnya. Minus 13 volt per 200.000 sama dengan minus 65 mikrovolt. Nah, apabila tegangan masukan berbeda-beda antara min 65 mikrovolt lebih kecil daripada 65 mikrovolt, maka op-amp berlaku sebagai penguat secara linear dan berlaku V0 sama dengan ID dikali AOL. Nah, selanjutnya ada penguat operasional ideal. Adalah penguat diferensial ideal. Sifat-sifat sebuah penguat operasional ideal adalah yang pertama, penguatan tegangannya tak terhingga atau gain voltage-nya tak terhingga. Impedansi masuknya tak terhingga, jadi arus masuk sama dengan 0. Nah, di sini impedansi masuknya sama-sama tak terhingga, sehingga arus masuknya sama dengan 0 atau seperti open circuit. Nah, sifat yang ketiga adalah impedansi keluarnya sama dengan 0. Sifat yang keempat, karakteristik frekuensi rata dan membentang dari frekuensi 0 sehingga frekuensinya tidak terhingga. Penguat operasional praktis atau tidak ideal. Dalam praktiknya tidak ada penguat operasional yang ideal. Namun demikian, sebuah penguat operasional praktis seringkali dapat dianggap seolah-olah memiliki sifat yang ideal. Nah, bisa dilihat op-amp memiliki banyak input dan satu output. Bisa dilihat input pertama terdapat di nomor 2 yaitu non-inverting input. Dan input yang kedua ada di inverting input di angka nomor 3. Serta input nomor 7 dan nomor 4 yang dimana nomor 7 ada plus 5 volt dan nomor 4 ada min 5 volt.
dan terdapat satu output, yaitu di angka nomor 6. Inverting op-amp. Inverting untuk konfigurasi di mana masukan positif menghasilkan keluaran yang negatif atau masukan negatif menghasilkan keluaran yang positif. Jadi, jika yang masuk adalah positif, maka akan mengeluarkan negatif. Begitupun sebaliknya. Rumus tegangan out atau V out sama dengan min V in dikali R feedback per R in. Nah, min pada V in itu bukan berarti tanda minus, melainkan menandakan yang artinya pertukaran polarisasi dari yang masuknya positif menjadi negatif, begitupun sebaliknya. Namun tidak berlaku karena arus tegangan yang masuk tidak mungkin negatif. Selanjutnya ada bahasan tentang non-inverting amplifier, di mana non-inverting amplifier untuk konfigurasi di mana masukan positif menghasilkan keluaran positif atau masukan negatif juga menghasilkan keluaran negatif. Nah, kalau tadi di inverting op-amp masukkan positif keluar negatif. Nah, sekarang jika di non-inverting amplifier, jika masukannya positif tetap mengeluarkan output yang positif. Di mana rumus tegangan keluarnya adalah V out sama dengan V in dikali dalam kurung 1 ditambah R feedback per R in. Diulangin kembali. Rumus dari tegangan keluar atau V out sama dengan V in dikali dalam kurung 1 ditambah R feedback per R in atau R yang masuk. Nah, bahasan selanjutnya ada zero crossing detector. Rangkaian detektor dinamakan juga sebagai pembanding, yaitu membandingkan suatu tegangan masuk atau input pada salah satu kaki masukan dengan satu tegangan tertentu atau dengan 0. Hasil pembandingannya dapat menggunakan rumus ID sehingga didapatkan tegangan keluar atau output yang tergantung polaritas dari ID. Nah, jika polaritas ID-nya negatif, maka V outputnya sama dengan min V set. Nah, jika polaritas ID-nya positif, maka V outputnya sama dengan plus V set. Nah, macam-macam dari zero crowning detector ada zero crowning 0, inverting zero crowning detector, non-inverting zero crowning detector, dan inverting voltage level detector. Dan satu lagi terakhir ada non-inverting voltage level detector. Duta cycle. Siklus kerja atau duta cycle merupakan perbandingan waktu on dengan periode sinyal dikalikan dengan 100%, di mana rumus dari duta cycle adalah T on per T on ditambah T off. Nah, suatu sinyal mempunyai periode 10M detik dan waktu on sama dengan 3M detik. Maaf ya, itu salah. Berapa waktu negatif atau waktu rendahnya penyelesaiannya? T off-nya sama dengan T dikurangi T on, di mana T off-nya sama dengan T-nya 10 dikurangi T on-nya 3 detik. Jadi 7. Nah, duta cycle-nya sama dengan T on per T dikali 100%. Jadi 3/10 dikali 100% sama dengan 30%. Materi selanjutnya ada detektor penyelang nol. Detektor penyelang nol pembalik atau inverting zero crossing detector
atau yang disingkat IZCD. Sinyal masukan masuk pada min op amp dan membandingkan dengan 0 positif op amp. Jadi ID-nya plus input dikurangi min input, yang dimana sama dengan 0 dikurang V input sama dengan min V input. Jadi jika V inputnya lebih besar daripada 0, maka V outputnya sama dengan min V set. Nah, jika V inputnya lebih kecil daripada 0, maka V outputnya sama dengan plus V set. Ditekankan lagi di sini bahwa plus V set atau min V set itu bukan plus minus, melainkan polaritas kutub. Selanjutnya ada detektor penyilang nol tak pembalik atau non-inverting zero crossing detector. Nah, sinyal masukan masuk pada plus op amp dan membandingkan dengan 0 min op amp. ID-nya sama dengan plus input dikurangi min input sama dengan V input dikurangi 0. Nah, jadi V input lebih besar daripada 0, maka V outputnya plus V set. Nah, jika V inputnya lebih kecil daripada 0, maka V outputnya sama dengan min V set. Lanjut ke detektor taraf tegangan. Detektor taraf pembalik atau inverting voltage level detector atau IVLD, sinyal masukan masuk pada min op amp dan membandingkan dengan tegangan referensi op amp. Nah, dapat disimpulkan bahwa ID sama dengan tegangan referensi dikurangi tegangan minus input sama dengan tegangan referensi dikurangi tegangan input, di mana dapat disimpulkan bahwa tegangan input jika lebih besar daripada tegangan referensi, maka tegangan outputnya menjadi min V set. Nah, jika tegangan inputnya lebih kecil daripada tegangan referensi, maka tegangan outputnya menjadi plus V set. Yang terakhir ada detektor taraf tak pembalik atau non-inverting voltage level detector. Sinyal masukan masuk pada V in di kutub positif dan op amp membandingkan dengan V referensi atau min op amp, di mana ID-nya sama dengan V in atau di kutub positif dikurangi V referensi atau min input, yang dimana dihasilkan V in dikurangi V referensi. Nah, dapat disimpulkan bahwa V in jika lebih kecil daripada V referensi, maka V outputnya sama dengan min V set. Nah, jika V in lebih besar daripada V referensi, maka V outputnya sama dengan plus V set. Nah, ini dia rangkaian tegangan referensi. Cara mencari tegangan referensi adalah di mana R2 per R1 ditambah R2 dikali tegangan positif. Misalkan tegangan positifnya 12 volt, R1-nya 100 ohm, R2-nya 50 ohm, maka tegangan referensinya adalah 50 per 100 ditambah 50 dikali 12, di mana 50 per 150 atau 1/3 dikali 12 sama dengan 4 volt. Ya, kita lanjut ke latihan. Di sini kita lihat di latihan ada soal diketahui kurang lebih tegangannya 15 volt. V saturasinya kurang lebih 13 volt. Nah,
sudah dijelaskan bahwa V saturasi adalah kurang lebih 1-2 dari tegangan awal. Jadi 15 volt, V saturasinya jadi kurang lebih 13 volt. Nah, yang pertama kita disuruh menghitung tegangan T-on, T-off, dan duty cycle. Perlu diketahui bahwa soal latihan ini adalah contoh soal latihan detektor taraf tegangan non-inverting, karena sumbu dayanya masuk ke dalam sumbu positif. Bisa dilihat ya. Ya, langsung saja kita cari Vref-nya. Rumus dari mencari Vref adalah R2 per R1 ditambah R2 dikali tegangan. Nah, R2-nya 50 ohm per 10 ohm ditambah 50 ohm dikali 15 volt. Jadi dihasilkan 50 per 60 dikali 15 volt. Dihasilkan 12,5 volt. Lanjut mencari tegangan on-nya. Maaf, T-on-nya. T-on itu adalah waktu sinyal pada waktu high. Waktu sinyal pada waktu high yang terdapat pada grafik adalah 140 dan waktu T-off-nya adalah waktu sinyal pada waktu down. Waktu sinyal pada waktu down-nya terdapat pada grafik adalah 80 meter per detik. Nah, untuk mencari T-nya itu diperlukan T-on ditambah T-off. Jadi 140 ditambah 80 sama dengan 220 meter per detik. Lanjut mencari duty cycle-nya. Cara mencari duty cycle adalah T-on per T dikali 100%. T-on-nya 140, tadi T-nya didapatkan 220 dikali 100% sama dengan 63,6%. Nah, kurang lebih seperti inilah grafik tegangan output dari jawaban tadi. Nah, ini kita lihat bahwasannya tegangan yang masuk itu masuk ke dalam input positif. Makanya kenapa dinamakan non-inverting. Seperti ini grafiknya. T-on-nya atau waktu sinyal berada di puncak itu 140 dan T-off-nya 80. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya Marco Endro Manalu dari kelas A dengan NIM 2211191028 mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan salam undur diri. Semoga apa yang saya berikan dan apa yang saya persembahkan ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih.